السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني أخواتي أعزني الله وإياكم. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala gerakkan kaki kita sehingga kita bisa melangkah di salah satu masjid, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita berharap perjalanan kita, kepergian kita dari rumah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-jihadu fi sabilillah. Karena jihad itu sebagaimana para ulama, jihad itu terbagi menjadi dua. Al-jihadu bis-sayfi was-sinan. Yang pertama adalah jihad dengan pedang, dengan panah. Dan yang kedua adalah al-jihad bis-suhufi wal qalam. Yang kedua adalah jihad dengan buku dan pena. Makanya kalau kita lihat dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala peringatkan agar jangan semua pergi ke medan perang, tapi sebagian pergi untuk menuntut ilmu, sebagian pergi untuk belajar. Kenapa? Karena dua-duanya adalah jihad. Sehingga betul apa yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi talaban lil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Allahu Akbar. Kalau kita hadirkan niat ini, maka keluarnya antum dari rumah nilainya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi." Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, ia langkahkan kakinya, tidak ada niatan apapun illa li talabil ilmi, kecuali niatnya adalah untuk mendalami ilmu, untuk mencari ilmu, tentunya ilmu agama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Maka orang tersebut akan ditulis, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sedang berjihad fi sabilillahi hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya, silahkan hadirkan niat ini sebelum bapak ibu meninggalkan rumah-rumah masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Sedangkan amalan itu pasti akan bergantung pada niatnya. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Mubarak, beliau mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Bisa jadi amalan yang sepele itu menjadi besar karena niat kita yang besar. Karena kita betul-betul bisa menghadirkan niat ketika kita melangkahkan, meninggalkan, menutup pintu, merasakan sedang jihad fisabilillah. Kemudian kita tinggalkan rumah kita rasakan sedang berjihad fisabilillah. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Bisa jadi amal yang sepele itu bisa mengalahkan orang yang betul-betul berjihad fisabilillah, keluar ke medan perang. Kenapa? Karena niat kita yang berbeda. Kita bisa mengihdar, menghadirkan niat ketika kita menuntut ilmu ini bahwa kita sedang berjihad fisabilillah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Bisa jadi amalan yang besar, menuntut ilmu itu pahalanya besar. Tapi tusaghiruhu niyyah, bisa jadi pahalanya kecil karena niat kita yang kurang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dulu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan la tasubbu ashabi. Kata Rasulullah, wahai kalian jangan pernah sekali-kali mencela sahabat-sahabatku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang jumlahnya ribuan. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi dalam kondisi iman, maka dia disebut dengan sahabat. Walaupun dia bermaksiat, walaupun dia mungkin sebagaimana kesempatan yang lalu terjatuh ke dalam perbuatan zina, atau mungkin ada di antara mereka yang terjatuh ke dalam perbuatan minum-minuman keras, khamr. Itu sahabat. Mereka manusia. Tapi lihat, Nabi SAW katakan, la tasubbu ashabi. Jangan pernah mencela sahabatku. Apa kata Nabi berikutnya? Wallahi, demi Allah, lau kana ahadukum yunfiku mithla Uhudin zahaban, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada di antara kalian ini umat Islam yang hidup saat ini bisa mensedekahkan hartanya misla Uhudin, seperti gunung Uhud kuning emas, diinfakkan untuk Islam. Jika ada orang yang berkorban dengan hartanya emas sebesar gunung Uhud, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Allahu akbar. Demi Allah, pahala kalian dari infak segunung Uhud berupa emas, kata Rasulullah, ma balagha mudda ahadihim, pahalanya tidak bisa sebanding dengan apa yang diinfakkan oleh seorang sahabat, walaupun yang diinfakkan itu adalah satu mud segini, satu genggaman tangan, telapak tangan, wala nasifahu, ataupun separuhnya, dan itu bukan emas, bisa jadi gandum, bisa jadi kurma,
Kenapa? Karena hati mereka yang berbeda. Keikhlasan mereka yang begitu tinggi. Niat mereka yang begitu besar. Cinta mereka terhadap Rasulullah betul-betul hadir. Cinta mereka terhadap Islam betul-betul tinggi. Sehingga pantas jika hanya sekecil apapun yang diinfakkan oleh mereka, itu akan mengalahkan orang zaman sekarang yang menginfakkan hartanya dengan begitu banyaknya. Maka inilah pentingnya kita berniat sebelum beramal. Jadi ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika hendak berangkat thalabul ilmi, maka rasakan, saya bersama keluarga akan keluar dari rumah. Rumah ini akan aku tinggalkan jihad fisabilillah. Dengan niat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis keluarnya kita sedang berjihad fisabilillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan tuntaskan dari bab At-Taubah dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih tersisa 2 hadis dari bab At-Taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca setiap pekan pertama. Semoga 2 hadis ini kita baca dan kita tuntaskan pada kesempatan malam hari ini. Yaitu hadis yang ke-23 dan hadis yang ke-24. Saya bacakan matan hadisnya. Wa 'an Ibnu Abbasin wa Anasin ibni Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Ibnu Abbas dan juga Anas bin Malik. Berarti yang meriwayatkan hadis ini dua sahabat. Kedua-duanya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan." Insyaallah hadis ini sering kita dengar. Apalagi ketika seorang penceramah membahas tentang zamud dunya, tentang rendahnya dunia ini. Pasti hadis ini tidak terlewatkan dalam tema itu. Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya anak cucu Adam itu diberikan satu lembah yang berisikan emas, ahabba an yakuna lahu wadiyan, maka pasti dia berharap, pasti dia mau, pasti dia masih pengen an yakuna lahu wadiyan, berharap pengen punya 2 lembah. Padahal sudah Allah kasih 1 lembah penuh dengan emas. 1 lembah. Sudah dikasih 1 lembah, pasti anak cucu Adam ini pasti akan berharap seandainya punya 2 lembah. Dan seterusnya akan seperti itu. Seandainya kemudian anak cucu Adam ini Allah berikan 2 lembah,
pun tidak akan mengatakan, oh sekarang sudah 2 lembah cukup ya Allah. Tidak. Ketika seandainya dia diberikan 2 lembah yang berisikan emas itu, pasti dia akan yabtaghi wadiyan akhar. Pasti dia akan pengen seandainya punya 3 lembah. Kemudian ternyata Allah berikan juga. Allah kembali luaskan rizkinya. Sehingga menjadi memiliki 3 lembah emas. Ya. Maka pasti dia akan mengatakan seandainya ada 4 dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memuaskan dirinya, yang bisa menutup mulutnya illa turab, kecuali tanah. Kalau mulutnya sudah kemasukan tanah, baru dia akan mengatakan cukup, nggak pengen lagi yang lainnya. Maksudnya ketika orang itu sudah di alam kubur, maka ia tidak akan mungkin lagi berharap. Dan itulah sifat watak manusia. Tidak ada puasnya dengan dunia. Tidak ada berhentinya dengan dunia. Yang bisa memutuskan hanyalah kematian. Kemudian Allah katakan, wa yatubullahu ala man taba. Ini menunjukkan bahwa sifat yang yang Rasulullah sebutkan itu adalah sifat yang salah. Makanya korelasinya kemudian Rasulullah menutup hadisnya, wa yatubullahu ala man taba, tapi Allah senantiasa akan menerima taubat siapapun yang mau taubat sebelum orang itu sampai di alam kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang ke-23. Di mana hadis ini menggambarkan bahwa anak cucu Adam itu memiliki watak tabiat seperti itu. Dan itulah nafsu manusia. Kita tidak bisa pungkiri itu. Siapapun diberikan harta, pasti dia akan senang. Dan pasti akan mengharap terus dia memiliki harta yang lebih banyak. Tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cela adalah bukan karena orang itu memiliki banyak harta, bukan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cela itu adalah al-istiksar bil mal. Orang yang suka mengejar ngumpulin harta, dan itu yang menjadi tujuan hidupnya. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cela. Kenapa?
Karena orang yang hidupnya adalah tujuannya mengumpulkan harta, ya. Orang yang hidupnya tujuannya adalah mengumpulkan harta, maka setelah itu pasti dia tidak lagi mengenal rambu-rambu dalam mencari harta. Sehingga apa? Sehingga ketika orang seperti itu, dia tidak peduli apakah ia akan mendapatkan harta yang dicarinya itu dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Dia tidak peduli itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah yang penting mengumpulkan harta. Yang penting memperbanyak harta selama hidup di dunia ini. Makanya kalau kita lihat orang kalau sudah gila harta, maka dia tidak malu untuk berbuat sesuatu yang mungkar. Ya. Makanya kalau kita lihat di berita-berita, orang korupsi itu malu tidak? Gak malu, Masya Allah. Ya, di lapas, di foto rata-rata juga apa? Senyum, ketawa, dada-dada, ya enggak? Gak ada rasa bersalah. Kenapa? Karena memang apa? Yaitu ketika orang itu yang penting di dunia ini mengumpulkan harta, maka efeknya adalah akan menghalalkan segala cara. Itulah yang Rasulullah SAW celah. Ya. Kemudian berikutnya, ketika orang itu sifatnya selalu mengumpulkan harta, maka efek berikutnya adalah sifat asyuh atau al-bukhl, ya, sifat bakhil, ya. Karena harta itu dikumpulkan, dia capek bekerja, maka untuk dikeluarkan pun juga susah, ya. Orang yang banyak harta itu belum mesti ia mudah untuk mengeluarkan hartanya, ya. Banyak catatannya untuk dikeluarkan, banyak hitungannya untuk dikeluarkan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disyarahkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hadis yang ke-23 ini disebutkan dengan lafaz yang berbeda, yang intinya sama. Hanya saja ini adalah lafaz yang hanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau anna libni Adam mil uwadin malan." Ini hadis yang dengan lafaz ini berbeda. Seandainya anak cucu Adam itu diberikan sepenuh lembah berupa harta, kemudian la ahabba anna lahu ilaihi mislahu, maka dia pasti akan berharap ia diberikan hal yang sama, harta yang persis, yaitu satu lembah. Dalam riwayat yang ini ya, dikatakan wala yamla'u aina ibni Adam illa turab. Kalau yang tadi wala yamla'u fama ibni Adam illa turab. Yang pertama, dan tidak ada yang bisa menutup mulut anak cucu Adam itu kecuali tanah. Dalam riwayat yang ini atau lafaz yang ini, wala yamla'u aina ibni Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa menutup matanya, karena mata ini juga sumber kepinginan. Ya. Tidak ada yang bisa menutup matanya, ya,
illa turab, kecuali kalau matanya sudah ketutup apa? Tanah. Kalau masih melek belum ketutup tanah, ngelihat apa-apa masih apa? Masih pengen. Hadis ini dalam dua lafaz ini menunjukkan bahwa sifat dasar manusia itu tidak pernah puas dengan banyaknya harta. Walaupun diibaratkan Nabi, dan tentunya kalau ada orang yang seperti itu sudah sangat kaya raya, diberikan satu lembah penuh dengan apa? Emas. Itu sudah sangat kaya raya. Tapi kata Nabi tidak bakal puas orang yang seperti itu. Pasti dia akan menginginkan yang lain sampai dia dikubur, sampai jasadnya ditutup oleh tanah. Tetapi orang yang di awalnya gila harta, orang yang di awalnya mengejar harta tanpa dia peduli mana yang halal, mana yang haram. Yang penting saya punya banyak harta untuk 7 keturunan, tidak usah kerja. Sehingga dia halalkan segala cara. Akhirnya dia makan riba, akhirnya dia melakukan penipuan, akhirnya dia menzalimi orang lain dalam rangka tujuan mengumpulkan harta. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, katakan wa yatubullahu ala man taba. Tapi seburuk-buruk apapun manusia, walaupun sebelumnya dia hidup bergelimangan harta dengan harta yang haram, yang tidak jelas dari mana ia dapatkan, tapi Allah masih memberikan harapan. Wa yatubullahu ala man taba. Allah tetap akan menerima siapapun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setinggi apapun dosanya, sebesar apapun dosanya. Dan di sini Rasulullah misalkan dosa orang yang mengejar harta dengan cara apapun. Ketika akhirnya dia taubat, maka Allah akan terima taubatnya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Furqan, yang ini menunjukkan bahwa Allah memberikan harapan kepada manusia. Allah tidak pernah menutup pintunya. Siang Allah buka, malam Allah buka. Selama dia mau menghadap Allah, selama dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima. Sebesar apapun dosanya, setinggi apapun kesalahan dan kekhilafannya, Allah tidak pernah tutup pintunya. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-70, Allah gambarkan begitu dosa-dosa itu banyak, tapi Allah Maha Pengampun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dalam surah Al-Furqan itu Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengabdikan diri mereka kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sifati mereka, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang pertama, mereka yang disebut dengan ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak pernah menyembah bersama Allah Tuhan yang lainnya. Wala yaqtulunan nafs. Yang kedua, tidak pernah terjatuh ke dalam pembunuhan, membunuh manusia yang bukan haknya untuk dibunuh. Allati harramallahu illa bilhaq, kecuali membunuh yang memang dihalalkan untuk dibunuh. Yang ketiga, wala yaznun, tidak pula yang disebut dengan ibadur rahman, orang-orang yang beriman itu tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Barang siapa yang coba-coba dia hamba beriman tapi melakukan salah satu di antara tiga hal itu, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dia membunuh saudara muslim lainnya, atau dia terjatuh ke dalam perbuatan zina, kata Allah, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Orang yang melakukan itu, maka dia akan menemui kelak dosanya ketika di akhirat. Kemudian ingat berikutnya, dosanya jadi seperti apa? يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah akan lipat gandakan siksaannya ketika kelak di hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia akan kekal terhina di sana. Ini 3 dosa yang ketika dilakukan, maka ancaman Allah itu sangat berat. Akan dilipat gandakan siksaannya ketika di akhirat kelak. Tapi lihat, di akhir Allah tutup dengan harapan, sebagaimana Nabi SAW pada hadis ini juga tutup dengan harapan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang sebelumnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia pernah membunuh bahkan 1, 2, bahkan sebagaimana sudah kita sebutkan, sampai 100 orang ia bunuh. Ia pula telah berbuat zina. Tapi Allah berikan pengecualian. Illa man tab, kecuali orang yang mau tobat. Ia tinggalkan dosa itu, ia sesali dosa itu, ia berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Wa amila amalan salihah, kemudian dia ganti berusaha untuk mengerjakan amalan-amalan yang saleh. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Maka Allah akan ganti amalan keburukan-keburukan itu, Allah ganti, Allah ubah menjadi amalan kebaikan. Allahu Akbar. Orang yang dulu berbuat maksiat, ketika taubat, maksiatnya itu menjadi pahala. Wa kana Allahu ghafurar rahima.
Dan Allah adalah Ghafur, zat yang maha memberikan ampunan, Rahimah, dan yang memberikan kasih sayang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang, bahkan kita semua, ya, dulu pernah makan harta yang haram, mengumpulkan harta dengan cara yang haram, yang tidak direstui, tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, tetap Allah berikan kesempatan. Ya. Wa yatubullahu ala man tab. Allah akan terima taubat siapapun orang yang bertaubat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mirip seperti apa yang kita baca dalam solat-solat kita, yaitu dalam surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Persis seperti hadis yang kita baca ini. Alhaakumut takatsur. Sungguh memperbanyak itu selalu melalaikan kalian, wahai manusia. Memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, bahkan memperbanyak ilmu juga akan melalaikan jika niatnya tidak benar. Alhaakumut takatsur. Sungguh sifat selalu memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, itu selalu melalaikan kalian, menjadikan kalian lalai dari perkara-perkara akhirat. Dan itu akan terus seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian zurtum, berziarah ke kuburan. Di sini maksudnya ziarah adalah hatta mutum wa dufintum fil maqabir. Bukan dalam arti berziarah masih hidup. Tapi maksudnya di sini hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Maksudnya kalian mati. Baru kalian tidak akan punya sifat itu. Makanya orang Arab Badui ketika mendengar ayat ini, ya, ketika mendengar alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, orang Badui mengatakan wallahi lanub'atsan, wallahi lanub'atsan, demi Allah kita semua pasti akan dibangkitkan. Kenapa? Dari sini sudah jelas ada sebuah petunjuk ketika Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi, ya, menziarahi, mengunjungi kuburan. Ketika kita di kuburan, Allah bahasakan mengunjungi kuburan. Orang yang mengunjungi pasti tidak akan selama-lamanya di sana. Berarti dia akan kembali kepada asalnya. Makanya di sini isyarat bahwa kita akan dibangkitkan. Kuburan itu hanya kita mengunjungi, kemudian akan kembali kepada asalnya, diciptakan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang Allah Subhanahu wa taala sifati dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati itu sangat banyak. Bahkan itu rata-rata manusia. Ya.
Itu rata-rata manusia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur ini, alhaakumut takatsur, itu kebanyakan manusia. Yang selamat itu hanya sedikit. Yang tidak suka memperbanyak harta itu hanya sedikit. Dan itu sedikit itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, ya Adam. Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Fayaqul, maka Adam menjawab, labbaik wa sa'daik. Siap ya Rabb. Aku akan melaksanakan apa yang Engkau perintahkan ya Rabb. Fayaqul, kemudian Allah berkata kepada Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'san ila an-nar. Wahai Adam, pisahkan dari keturunan-keturunanmu ba'san ila an-nar, orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka, orang-orang yang akan dikirim kelak ke neraka jahanam. Lalu Adam alaihissalam, bapak kita, bertanya, jadi Adam dari awal sudah diperintahkan oleh Allah untuk memilah-milah mana keturunannya, anak-anak cucunya yang akan nanti menjadi penghuni neraka. Maka Adam alaihissalam pun bertanya, wa ma ba'tsun nar? Ya Rabb, utusan ke neraka seperti apa? Siapa yang harus aku jadikan dari keturunanku itu yang nanti menjadi penghuni neraka ya Rabb? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'atu wa tis'in. Allahu Akbar. Wahai Adam, ambil dari setiap 1000 keturunanmu wahai Adam alaihissalam, jadikan 999 menjadi penghuni neraka. Berarti dari hadis ini setiap 1000 yang selamat 1. Setiap 1000 anak cucu Adam yang selamat 1 dari manusia. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini banyak saingannya. Setiap 1999 menjadi penghuni neraka. Makanya di sini kebanyakan manusia itu lebih memilih dunia. Antum bapak-bapak ibu pasti hafal dalam surat Sabbih isma rabbikal a'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kalian wahai manusia sukanya lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Itulah manusia, kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika perintahkan Adam, ternyata dari 1000 itu yang selamat 1. Makanya dalam ayat-ayat juga banyak, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah yang bisa bersyukur dari hamba-hambaku itu. Makanya kalau kita mencari contoh itu cari yang sedikit.
Kenapa? Karena kebanyakan orang menyeleweng. Ya, kebanyakan orang menyeleweng. Makanya pun Rasulullah juga sering mengatakan fatuba lil ghuraba. Ya, tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang gharib, yang berbeda dengan kebanyakan orang. Di saat itu, di zaman itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Dan inilah yang menjadi tabiat manusia. Dan manusia itu sifat dasarnya seperti itu. Maka tidak salah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diberikan wejangan secara khusus. Surat Ad-Duha itu kan langsung untuk Nabi. Dari awal Nabi diingatkan atas nikmat-nikmatnya. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini tentang Nabi. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi waktu malam ketika menjadi sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh wahai Muhammad, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu wadda'aka, meninggalkanmu, membiarkanmu, tidak pula qala, membencimu. Kisahnya dulu Nabi Muhammad SAW beberapa fatrah, beberapa saat tidak turun wahyu kepadanya. Jibril tidak datang kepadanya. Sehingga Rasulullah agak galau. Kenapa Jibril sekarang tidak pernah datang kepadaku? Sehingga muncul isu, oh sekarang Nabi Muhammad sudah dilupakan oleh Tuhannya, oleh orang-orang Quraisy tersebar. Lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Ad-Duha ini. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah itu Rasulullah diingatkan tentang dunia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian apa mengatakan? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ingat wahai Muhammad, al-akhirah, kehidupan akhirat itu khairun laka, jauh lebih baik untukmu wahai Muhammad, minal ula, dari kehidupan yang saat ini. Itu pun terpatri di dalam Nabi, dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah melupakan nasihat yang langsung ditujukan untuk dirinya. Al-akhirah khairun laka minal ula. Ingat wahai Muhammad, akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diuji dengan sakit beberapa hari, bahkan sampai demam, yang kemudian saking panasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sampai pingsan. Rasulullah sampai pingsan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dia siuman, kemudian dia minta untuk diguyur air supaya dia merasa badannya segar. Setelah dia merasa segar, kuat, maka dia naik mimbar sallallahu alaihi wasallam. Beliau naik mimbar, setelah sampai mimbar, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, memberitakan, inna abdan min ibadillah
yukhayyiruhu Allahu baina an ya'isha fi hadhihi dunya ila an yasha Allahu an ya'ish wa baina ma 'indallah fakhtara ma 'indallah. Ketika Rasulullah dalam kondisi sakit, kemudian beliau naik mimbar, kemudian dia menyebutkan sebuah hadis, menceritakan Jibril datang kepadanya, inna abdan min ibadillah, kata Rasulullah, ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah di muka bumi ini, yukhayyiruhu Allah, Allah berikan dia pilihan, baina an ya'ish fi hadhihi dunya ila an yasha Allahu an ya'ish, sampai dia diberikan pilihan untuk memilih hidup di dunia ini sekehendaknya. Mau hidup 100 tahun Allah akan berikan, mau hidup 200 tahun Allah akan turuti, mau hidup 1000 tahun Allah akan anugerahkan umur sampai 1000 tahun. Dia diberikan pilihan. Jadi Rasulullah menceritakan ada seorang hamba diberikan pilihan untuk hidup di dunia ini sekehendaknya dia. Mau sepanjang-panjangnya Allah kasih, tidak akan Allah cabut kalau dia mau hidup di dunia ini sampai kapanpun. Wa baina an yakhtar ma 'indallah, dan pilihan kedua untuk segera memilih apa yang ada di sisi Allah. Fakhtara ma 'indallah, hamba itu, wahai sahabat-sahabatku, ketika diberikan dua opsi, diberikan dua pilihan, bisa hidup sampai terserah dia di dunia, dan yang kedua bisa segera mendapatkan apa yang di akhirat. Fakhtara ma 'indallah, hamba itu lebih suka, lebih memilih untuk apa yang ada di akhirat. Kemudian Rasulullah turun. Para sahabat biasa, satu yang menangis tersengguk-sengguk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq faham bahwa Rasulullah akan segera meninggal. Karena yang diceritakan itu, hamba yang Allah maksud itu adalah siapa? Adalah dirinya. Maka Abu Bakar tersengguk-sengguk, menangis, meneteskan air mata. Tidak lama ini pasti Rasul akan meninggal. Kenapa? Aku yakin yang diceritakan seorang hamba diberikan dua pilihan dan dia memilih untuk mendapatkan apa yang di akhirat, itu pasti dirinya. Maka Abu Bakar tidak selesai menangis karena dia faham maksud dari hadis itu. Terpatri dalam diri Rasulullah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, dalam arti pertama dari dua hadis yang akan kita baca pada malam hari ini. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis yang ke-24, hadis terakhir dalam bab At-Taubah. Hadis yang terakhir dari bab Taubah. Jadi insyaallah kita pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab As-Sabru, bab tentang sabar. Hadis yang terakhir. Hadis ini dari Abu Hurairah, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa, ila rajulaini, kepada dua orang, yaktulu ahaduhumal akhar, di mana kedua orang itu saling membunuh ketika di dunia.
yadkhulanil jannah, tapi kedua-duanya masuk surga. Dari situlah Allah tertawa. Di dunia musuh-musuhan, bahkan sampai bunuh-bunuhan, ya. Sampai bunuh-bunuhan. Yang satu akhirnya mati. Ya. Kemudian susul suatu hari kemudian dia juga mati. Tapi di akhirat kedua-duanya masuk surga. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala katakan, Rasulullah SAW katakan bahwa Allah tertawa dengan kondisi dua orang yang ketika di dunia saling bunuh-bunuhan, tapi begitu sampai di akhirat ternyata berkumpul kedua-duanya di surga. Bagaimana kok bisa seperti itu? Lanjutannya ini, makanya ini bab taubah. Yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubullahu 'alal qatil fayuslim fayustashhad. Muttafaqun alaih. Yang satu bertemu dalam medan perang, satunya seorang muslim, satunya seorang kafir. Bertemu, kedua-duanya berperang, duel, kelahi. Ya. Ternyata yang muslim kalah, terbunuh. Ya. Ini musuh-musuhan ini. Dua-duanya musuh-musuhan. Yang muslim kalah, akhirnya dia terbunuh. Summa yatubullahu 'alal qatil. Setelah ini dia yang membunuh orang kafir ini masih hidup. Ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayuslim, maka kemudian dia masuk Islam, kemudian dia berperang, fayustashhad, kemudian dia juga mati. Di dunia seakan-akan bermusuhan, ketika di akhirat ternyata kumpul satu di surga. Fayadhakullahu ila rajulain, maka Allah pun tertawa dengan kondisi itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagai hadis penutup dari bab At-Taubah, di mana ini juga menceritakan sebuah dosa, membunuh. Tadi juga kita sebutkan di antara dosa yang besar itu yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ketika seorang membunuh, maka kata Allah, wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Orang yang melakukan hal tersebut maka dia pasti akan menemukan nanti dosanya yang begitu berat, yang begitu besar. Dalam surat At-Taubah pun juga disebutkan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh saudara muslimnya, maka jazaohu, balasannya adalah neraka jahannam. Dengan waktu yang lama, dengan azab yang sangat pedih. Itu membunuh. Tapi ternyata orang yang membunuh, pembunuhannya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika yang membunuh itu apa? Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tadi saya sebutkan, kita ingatkan, ada seorang yang telah membunuh berapa? 99, kemudian digenapi 100, tapi kemudian dia bertaubat dan Allah pun juga tidak menganggap apa-apa dari pembunuhannya itu. Walaupun ketika orang itu tidak bertaubat, maka pembunuhan adalah dosa yang sangat besar, yang azabnya sangat panjang, azabnya sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadhakullahu ila rajulain. Di sini isbatu sifatul dhahik lillah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa di antara sifat Allah itu adalah tertawa. Allah bisa tertawa. Dan tertawa itu adalah sifatul af'al. Sifat af'al yang berupa perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah itu ada yang sifat zatiyah, ada yang sifat fi'liyah. Sifat Allah itu ada yang zatiyah. Zatiyah itu seperti Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, itu sifat zat. Yang konsekuensi dari sifat zat itu tidak akan pernah lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ada terus menerus. Dari sejak dulu sampai kapanpun ada. Yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini adalah sifat perbuatan Allah. Yang mana sifat perbuatan Allah ini tergantung kepada kehendak Allah. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kalau ada maka akan muncul, kalau tidak sedang ada, tidak ada. Seperti ghadab, marah. Marah itu sifat Allah. Tapi apakah Allah tiap hari-harinya marah? Tidak. Nah, tapi Allah bisa marah. Ya. Ketika manusia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Begitu pula dengan ad-dhahik, ya, tertawa. Allah juga memiliki sifat tertawa. Tapi tidak hari-harinya tertawa. Kapan Allah tertawa? Ketika ada sesuatu yang menjadikan Allah tertawa. Di antaranya dalam hadis ini. Dan ini adalah satu-satunya hadis, satu-satunya sifat yang hanya disebutkan oleh hadis. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ad-dhahik. Sifat tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang harus kita ingat, ketika kita masuk ke dalam bab asma wa sifat, maka yang menjadi kaidah adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Ketika kita membaca hadis seperti ini, yadhakullah, jangan langsung kita tergambar bibir Allah, kemudian raut wajahnya, mulutnya semakin melebar. Jangan tergambar seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un, haruslah itu kita putus. Ketika kita membayangkan, tidak. Kita tidak tahu seperti apa tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa bentuknya ketawanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah meyakini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan Allah itu punya sifat tertawa, ya kita tetapkan bahwa Allah punya sifat tertawa. Tetapi laisa kamitslihi syai'un, tertawanya tidak seperti tertawanya manusia. Ini yang harus selalu kita cut ketika kita terbayang. Sama halnya, ya, ketika kita mendengar Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kaki dalam sebuah hadis, ya, ketika neraka itu sudah dimasukkan penghuni-penghuninya, ya, neraka sudah Allah subhanahu wa ta'ala masukkan penghuni-penghuninya, dan ternyata neraka itu sangat luas, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yu'ta yawma idzin bi jahannam laha sab'una alfi simamin
ma'a kulli zimamin sab'una malaikah yajurrunaha. Neraka itu nanti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia sedang berada di mahsyar. Ketika manusia sedang berada di mahsyar, ya, maka neraka didekatkan oleh Allah supaya orang-orang yang berada di mahsyar ini betul-betul melihat, percaya, itu loh neraka jahanam. Yu'ta bi jahannam. Neraka itu Allah Subhanahu wa taala datangkan. Neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Ma'akulli zimamin sab'una alfi malakin. Setiap satu tali kekang itu diseret, ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi jumlah malaikat yang menarik neraka berapa jemaah? 70.000 kali 70.000 berapa? 4.900.000 apa 49 miliar? 70.000 kali 70.000 4.949 juta atau 49 miliar. Bayangin nol aja susah ya. Berapa? 70.000 kali 70.000. 49 4.900.000.000 bukan 49 miliar. 4,9 miliar. 4,9 miliar. Bayangkan 4,9 miliar malaikat. Ya. Dan malaikat itu bentuknya, ukurannya tidak seperti kita, besar-besar. Ya. Bahkan ada yang dari pundaknya sampai telinganya itu butuh ribuan tahun untuk sampai. Ya. Jumlahnya 4,9 miliar malaikat. Ini menunjukkan begitu besarnya neraka jahanam yang kemudian diseret, didekatkan pada orang-orang yang berada di mahsyar. Ketika orang-orang dimasukkan ke neraka jahanam dan semuanya sudah habis, sisanya sudah ke surga, di mahsyar sudah tidak ada orang lagi, tapi ternyata neraka ini masih luas. Makanya neraka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, hal min mazid, ya Rabb, apakah masih ada tambahan? Ini tempat kami masih luas ya Allah. Mana janjimu, engkau pernah berjanji la'amla'anna jahannam, kami akan penuhi neraka jahanam. Mana orang yang di padang mahsyar sudah habis, sudah semua dimasukkan, tapi kami masih begitu lega, masih begitu luas, masih banyak tempat yang kosong. Mana janjimu ya Allah akan penuhi aku, yaitu neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala penuhi janjinya. Fawada'a Rabbul Izzah qadama. Maka kemudian Allah menginjakkan kakinya di neraka jahanam. Fayanzawi ba'duha ila ba'd. Maka neraka jahanam itu tidak sanggup untuk menahan kaki Allah Subhanahu wa taala. Fayanzawi, maka neraka itu melipat-lipat kemudian menjadi sempit untuk menahan kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu sesaknya, faqalatin nar, kemudian neraka mengatakan, qad ya Rabb, cukup ya Allah, cukup, sudah sesak ya Allah, cukup ya Rabb, cukup ya Rabb. Kemudian Allah angkat kakinya. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki apa? Kaki. Tapi ingat,
ketika kita mendengar kata kaki, jangan kemudian kita bayangkan, oh kakinya seperti apa. Kaidahnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sifat Allah itu yang serupa dengan sifat manusia, sifat makhluknya. Itu jadi kaidah. Wal kalamu fi sifat kal kalam fi dzat. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketawa, maka kita tidak boleh mengatakan, oh berarti Allah seperti manusia, karena manusia tertawa. Makanya sebagian kelompok dalam Islam menafikan sifat-sifat seperti ini. Oh tidak boleh kita katakan Allah itu tertawa. Kenapa? Kalau Allah tertawa berarti Allah serupa dengan makhluk. Jadi kita tidak boleh menetapkan. Kemudian di-cut. Nggak boleh, ini nggak boleh. Allah marah. Oh tidak boleh. Kalau Allah marah nanti akan jadi seperti makhluk. Cut. Tidak boleh ada sifat marah bagi Allah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya turun ke langit dunia. Turun. Tidak bisa dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Sifat turun itu adalah sifat makhluk. Cut. Tidak boleh. Nah, ada sekte kelompok Islam yang seperti itu. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah keyakinannya adalah menetapkan segala sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan atau yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri min ghairi takyifin wala tahrifin wala ta'wilin wala ta'tilin wala tamtsilin. 4 kaidahnya. Ketika kita mendengar sifat-sifat Allah seperti ini, kita tetapkan Allah memiliki sifat itu. Dan min ghairi takyifin, tanpa kita bertanya bagaimana hakikat dari sifat Allah itu. Itu tidak boleh. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanpa kita ubah, oh tidak seperti ini, maksudnya adalah seperti ini. Tidak, jangan diubah. Wala tamsilin, jangan diserupakan, jangan dipermisalkan. Wala ta'tilin, dan jangan ditiadakan. 4 kaidah dalam menetapkan asma wa sifat. Min ghairi ta'tilin, tanpa dinafikan. Karena ada orang yang mengatakan Allahu sami'un bila sama. Allah itu maha mendengar tapi tidak bisa mendengar. Allah itu maha melihat tapi tidak bisa melihat. Kenapa? Loh, kalau Allah mendengar, manusia juga mendengar. Berarti Allah seperti manusia. Kita jangan katakan seperti itu, agar kita tidak menyerupakan Allah dengan manusia. Sami artinya apa? Gak ada artinya. Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Basir, maha melihat tapi tanpa penglihatan. Dan itu yang seperti itu ketika akidah ini dikembalikan pada ilmu filsafat. Tapi ketika akidah itu dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, selesai. Allah itu mendengar sesuai dengan sifat Allah yang layak. Bagaimana Allah mendengar? Allah itu tertawa sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa, kita tidak tahu. Yang penting pasti sifat itu adalah sifat yang layak bagi Allah, yang tidak ada kekurangannya. Dahulu Imam Malik pernah didatangi oleh seorang yang bertanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Katanya Allah itu bersemayam di atas arsy. Lalu orang itu bertanya, Kaifa istawa ya Imam? Bagaimana semayamnya Allah itu di atas arsy? Orang itu bertanya, memikirkan bagaimana sih semayamnya Allah itu di atas arsy?
Apa jawab Imam Malik? Kata beliau, al-istiwa'u ma'lum. Ya. Al-istiwa'u ma'lum. Ya. Istiwa, kata semayam itu sudah maklum, sudah diketahui maknanya oleh manusia. Artinya istawa itu irtafa'a wa sa'ada ala, berada di atas sesuatu. Itu artinya istawa. Maklum, semua orang faham kata istawa. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya, kaifiyah hakikatnya seperti apa? Majhul, tidak diketahui. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahu kita seperti apa. Tapi maknanya semua orang tahu. Hakikatnya Allah tidak menghabarkan. Wal imanu bihi wajib. Dan itu harus diimani. Kenapa? Karena Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Jadi kita imani Allah bersemayam di atas ars. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentang bagaimana sih istiwanya Allah, ini adalah pertanyaan bid'ah. Pertanyaan yang tidak pernah dilontarkan dulu oleh para sahabat kepada Rasulullah ketika Rasulullah membacakan ayat ini. Kis ala hadza jami' sifat. Kiaskan jawaban Imam Malik ini kepada semua asma wa sifat. Ketika datang di sini dalam hadis ini yang kita baca, yadhakullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Bagaimana Allah tertawa? Ad-dhahiku ma'lum. Tertawa itu orang semua faham artinya. Wal kaifu majhul. Hakikatnya ketawa bagi Allah, kaifiyahnya seperti apa? Majhul, kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwa Allah memiliki sifat tertawa wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang bagaimana ya ketawanya Allah, itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Semuanya sama. Ketika antum ditanya tentang wajah, bagaimana wajah Allah? Jawabannya sama. Al-wajhu ma'lum. Wajah itu maklum, semua orang faham arti wajah. Dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Indonesia ada. Mafhum. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya, hakikatnya, kita tidak tahu kalau wajah Allah, karena Allah belum memberitahukan seperti apa. Wal imanu bihi wajib. Iman bahwa Allah memiliki wajah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang bagaimana wajah Allah adalah pertanyaan yang bid'ah. Semuanya sama. Ketika tangan, bagaimana tangan Allah? Sama. Tangan artinya jelas, manusia faham. Manusia mengerti apa itu tangan. Wal kaifu majhul. Hakikat tangan Allah seperti apa? Tidak diketahui. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahu kita. Tidak memberitahu Nabi Muhammad seperti apa bentuk tangannya. Wal imanu bihi wajib. Mengimani Allah memiliki tangan adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang bagaimana tangan Allah, itu adalah pertanyaan yang tidak pernah dilontarkan dulu oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara faedah dalam hadis ini tentang asma atau kaidah asma wa sifat. Jadi ahlu sunnah mengimani sebagaimana semua yang ditetapkan oleh Rasulullah atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, adamul ya'si min rahmatillah wala tayasu min rahmatillah. Faedah kedua, bahwa jangan pernah seorang muslim itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena taubat ini membersihkan dosa apapun. Ya. Taubat ini membersihkan dosa apapun. Sebesar-besarnya dosa, sejahat-jahatnya manusia, seburuk-buruknya manusia, taubat bisa menghilangkan itu semua. Sebagaimana Islam itu tajubu ma qablahu. Islam itu akan menghapuskan apapun yang terjadi sebelum Islam. Kemudian yang terakhir,
wujubut taubah min dzanbi mahma azuma. Wajibnya manusia untuk bertaubat dari dosanya. Jadi hukumnya taubat itu adalah wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin aktsar min 70 marrah. Sungguh aku tiap hari beristighfar dan bertaubat pada Allah lebih dari 70 kali. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertaubat, maka inilah di antara faedah bahwa taubat itu hukumnya wajib, apalagi dari dosa yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua hadis yang menjadi penutup dari bab At-Taubah dalam kitab yang kita baca, yaitu Riyadhus Shalihin, di mana hadis yang pertama intinya bahwa ketika seorang terjerumus ke dalam dosa, tertipu dengan dunia, tertipu dengan banyak-banyak mengumpulkan harta dengan berbagai cara, kemudian akhirnya dia sadar dan bertaubat kepada Allah, maka Allah pun akan terima taubatnya. Kemudian hadis yang kedua, ketika seorang terjatuh ke dalam dosa yang lebih besar, di antaranya membunuh manusia lainnya, jangan pernah putus asa. Ketika seorang itu taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti itu akan diterima taubatnya, bahkan sudah pasti dengan taubatnya ia akan mendapatkan surga, sebagaimana dalam hadis terakhir yang kita baca. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum saya tutup, apakah ada sesuatu yang ditanyakan? Jika tidak ada, difahami semuanya. Dari ibu-ibu ada yang ditanyakan? Jika silakan. Monggo Pak. Oke. Oke. Yang saya tanyakan akidah pertama tadi, orang yang bulan-bulan menyatakan karena setelah dalam masalah sah. Kemudian yang kedua, ada tidak termasuk orang yang tergila-gila dengan harta, itu apakah ada keyakinan yang itu. Kemudian yang ketiga ada terakhir, orang kadarnya para kader juga memiliki banyak harta yang begitu banyak, seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, Tolha bin Zubair. Itu bagaimana korelasinya antara harta yang dimiliki oleh kader dengan orang yang mendukung untuk harta tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertanyaannya yang pertama, orang yang tergila-gila harta adalah sifat yang tercela dalam Islam. Betul. Tergila-gila dalam arti di sini adalah orang yang tujuan hidupnya di dunia adalah mengumpulkan harta. Sehingga orang yang tergila-gila dengan harta, maka sebagaimana tadi saya sebutkan, pasti akan terjerumus kepada hal yang lainnya,
Pertama, menghalalkan segala cara untuk mewujudkan impiannya. Karena memang impiannya adalah mengumpulkan banyak harta. Sehingga dia pun menempuh segala cara. Menempuh segala cara, inilah yang dicela dalam Islam. Maka tadi kita sebut, yang dicela adalah bukan banyak harta, tapi memperbanyak harta dengan cara yang salah. Ada orang yang banyak harta, selama didapatkan dengan cara yang benar dan tidak melalaikan hududullah, tidak melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, falahu dzalik, maka itu adalah haknya dan tidak ada sesuatu yang tercela padanya. Apalagi kemudian digunakan untuk harta itu sebagai jalan-jalan memudahkan Islam, mengembangkan, menyebarkan Islam. Maka hal yang seperti itu adalah jihad bil mal. Ya. Al-jihad bil mal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan juga, ni'mal mal, sebaik-baik harta itu adalah ketika dipegang oleh rajulun soleh. Sebaik-baik harta, mau sedikit atau banyak, miliaran rupiah, sebaik-baik harta itu adalah harta yang dipegang oleh orang soleh. Kenapa? Pasti harta itu akan bermanfaat. Jadi orang yang tergila-gila harta pasti akan ada sifat melampaui batas dan menghalalkan segala cara. Tapi ketika orang itu tidak tergila-gila harta, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan padanya harta yang begitu banyak dengan cara yang mudah. Walaupun dia tidak tergila-gila harta, walaupun tujuan dia bukan mengejar harta selama hidupnya di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan pada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Jadi tidak mengapa orang banyak harta selama cara mencarinya tidak melalaikan kewajiban-kewajiban. Ketika sudah melalaikan, maka dia masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa athara al hayatad dunya, lebih memprioritaskan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah tempat kembalinya. Kapan orang yang banyak harta itu tercela? Ketika dia melampaui batas dalam mencarinya, bukan jumlahnya. Adapun jumlahnya tidak ada batasannya. Dan tidak kita bisa nilai orang banyak harta itu tidak bersyukur. Belum tentu. Bisa jadi orang miskin tidak bersyukur. Juga tidak bisa kita nilai orang yang banyak harta tidak qanaah. Tidak bisa kita nilai. Bisa jadi orang yang tidak memiliki harta sedikit pun dia tidak qanaah. Qanaah itu merasa cukup, ya. Cukup apa yang diberikan Allah dia syukuri. Dan Allah berikan masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang Masya Allah kerja cuma 1 jam, gajinya setiap hari 1 juta. Ada tidak? Ada. Cuma 1 jam dia kerja. Ada orang yang Masya Allah kerja dari subuh sampai tenggelam matahari, ia tinggalkan sholat, cuma dapat sehari 15.000. Ada tidak? Ada. Yang itu sehari 1 juta, dia tidak mengejar dunia. Kenapa? Sholatnya semuanya terjaga, semuanya tertib. Setiap hari dapat 1 juta. Tapi dia tidak tercela.
Ini satu hari dapat 15.000, tercela atau tidak tercela? Tercela, karena 15.000 itu dia kejar sampai kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ya. Jadi tercela dan tidak tercelanya adalah prosesnya. Adalah prosesnya, bukan jumlah uang yang didapatkan. Kemudian yang kedua, apakah ada cara jitu agar kita tidak tertipu dengan harta? Satu cara jitu, seperti yang Syekh Islam Ibn Taimiyah sebutkan dalam kitab beliau Wasiyah Sughra. Beliau mengatakan, ij'alid dunya bimanzilatil hammam. Ini satu cara jitu. Ringkas, simple. Ij'alid dunya bimanzilatil hammam. Jadikanlah dunia itu seperti toilet. Faham tidak? Harta dunia jadikanlah seperti toilet. Kapan antum ke toilet? Kapan ke toilet? Ketika butuh. Ada nggak orang yang tiap hari toilet? Oh, kangen sama toilet, balik ke toilet, berhari-hari di toilet. Ada nggak? Tidak ada. Jadikanlah dunia seperti itu. Ketika sedang butuh dia ambil. Memang kebutuhan saya selesai, keluar. Ya, selesai, keluar. Sudah cukup, selesai. Hajatnya selesai, keluar. Ya. Itulah trik yang diberikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ij'alid dunya bimanzilatil hammam. Jadikanlah dunia itu seperti toilet. Kita datang kapan? Ketika kita butuh. Dan tidak ada orang yang di dunia ini pikirannya itu toilet. Kapan dia kepikiran toilet? Ketika kebelet, ya kan? Baru inget toilet. Oh, cari toilet. Kalau nggak kebelet, nggak ada orang mikirin toilet. Kapan terlintas? Ketika kebelet, baru saya butuh toilet. Dia akan cari. Nah, begitulah dunia. Ketika sedang butuh, cari, silahkan cari. Selesai, cukup, sudah, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Nah, inilah di antara trik jitu agar kita tidak selalu mengejar dunia. Kemudian yang ketiga terkait bagaimana ada para sahabat yang kaya, bagaimana korelasinya dengan hadis ini. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika dalam surat At-Takatsur mengatakan alhaakumut takatsur. Takatsur yang melalaikan. Takatsur memperbanyak harta yang itu menjadikan manusia lalai. Lalai dari kewajiban intinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Itulah tugas inti manusia. Ketika harta itu menjadikan dia lalai, kemudian dia menjadi kaya, kemudian dia melalaikan kewajiban-kewajibannya, tidak menunaikan hak dari orang-orang yang membutuhkannya, maka dia termasuk orang yang tercela. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum. Ini dia syaratnya. Jangan jadikan harta kalian dan anak-anak kalian menjadi lalai. An zikrillah, dari zikrillah, mengingat Allah. Salat, mengingat Allah. Kewajiban-kewajiban Allah, itulah zikrullah. Wa man yaf'al dzalika, kalau ada orang yang dengan hartanya, dengan anaknya kemudian dia lalai,
maka itulah orang-orang yang rugi. Itulah orang-orang yang tercela. Ketika orang banyak harta tapi dia tidak menjadi lalai dengan hartanya, maka dia tidak tercela. Bahkan bisa jadi terpuji, ya. Apalagi jika dengan hartanya dia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada para sahabat itu yang ngiri datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya enak, mereka banyak pahalanya, tiap hari bisa sedekah, tiap hari bisa infak, tiap hari bisa berkorban begini dan begitu. Kami yang miskin-miskin ini bagaimana pahala kita ya Rasulullah? Kemudian Rasul ajari apa? Subhanallah, ini adalah apa? Sedekah. Alhamdulillah adalah apa? Sedekah. Allahu Akbar adalah apa? Sedekah. Oh iya, ini bisa jadi sedekah. Mereka lakukan. Subhanallah, alhamdulillah, sedekah. Orang-orang kaya juga akhirnya tahu, kenapa ini orang-orang miskin pada rajin apa? Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Tanya-tanya, karena itu bisa jadi pahalanya seperti orang sedekah. Orang kaya pun melakukan. Mereka bersedekah dengan uangnya, mereka juga rajin zikir apa? Subhanallah walhamdulillah. Mereka ngiri, datang lagi pada Rasul. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sekarang juga berzikir ya Rasulullah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Lalu kata Rasulullah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Itu sudah keutamaan karunia Allah. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.